Mana kita ini sekarang? Fi ayyi baladin nahnu? Semua mereka tahu bahwasanya mereka berada di Makkah. Apa kata mereka menjawab? Allahu wa rasuluhu a'lam. Apakah kalian tahu di bulan apa kita sekarang ini? Jadi tanya jawab Rasulullah untuk memperkuat apa yang akan disampaikan nantinya sehingga tidak dilalaikan. Apa kata sahabat? Allah wa rasuluhu. Apakah kalian tahu pada hari apa hari ini? Mereka menjawab semua Allah wa rasuluhu. Apa kata Rasulullah? Bukankah kita sekarang berada di tanah haram? Bala ya Rasulullah. Benar ya Rasul. Bukankah kita berada pada bulan Dzulhijjah? Bala ya Rasulullah. Bukankah kita berada pada hari Arafah? Bala ya Rasul. Ketahuilah, di sini intinya. Ketahuilah sesungguhnya darah kalian, harta kalian, hormatan kalian haram sebagaimana haramnya atau sebagaimana haramnya negeri ini dan sebagaimana haramnya bulan ini dan sebagaimana haramnya ini. Begitu Rasulullah SAW mengatakan. Dan bagaimana juga sikap para sahabat Rasulullah tidak mendahului Rasulullah sekalipun mereka tahu jawabannya. Disebutkan oleh para ulama, ucapan Rasulullah SAW dan jawaban para sahabat menunjukkan bagaimana sikap seorang penuntut ilmu kepada Rasul, sehingga mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, supaya agar jangan termasuk di dalam ancaman ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan dahulukan pikiran kalian, jawaban kalian dari jawaban Rasul Allah dan Rasul. Itu sering para sahabat mengatakan Allah wa Rasulullah. Sekalipun mereka tahu. Salah satu bentuk metode belajar sahabat Rasulullah. Dan yang paling berharga bagi mereka adalah datangnya orang-orang Badui bertanya kepada Rasulullah SAW. Itu kata sebagian sahabat, wallahi demi Allah, kami sangat-sangat menanti waktu-waktu datangnya orang-orang Badui menanyakan tentang masalah agama kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka tidak sembarangan bertanya. Takut mereka masuk ke dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in in tubdalakum tasuk. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya akan sesuatu kalau seandainya Allah berikan jawaban kepada kalian, maka kalian akan menyusahkan kalian. Maka para sahabat lebih memilih diam jika seandainya mereka mempunyai hal-hal yang dikiranya nanti akan memberatkan umat-umat atau generasi-generasi setelah mereka. Nah, di antara yang menjadi perhatian mereka adalah seorang yang akan datang di majlis yang berkumpul di sana para sahabat Rasulullah, di dalamnya adalah Umar, rawi kisah. Apa kata Umar? Istala alaina, tiba-tiba muncul di hadapan kami rajulun, seorang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya, tak kelihatan darinya bekas dia bersafar, dan tidak ada di antara kami yang mengenalnya. Jadi laki-laki ini tidak ada yang mengenal dari penduduk Madinah, menunjukkan mesti dia orang jauh. Akan tapi kalau dia orang jauh, dia tidak kelihatan dari bersafar, bersih, tidak ada debu dan semacamnya. Hatta jalasa ila Nabi, sampai dia duduk di hadapan Rasulullah SAW, kemudian dia letakkan kedua lututnya ke lutut Rasulullah SAW, dan dia letakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Ada dua riwayat atau dua tafsiran dalam masalah ini, yaitu dia letakkan kedua telapak tangannya di paha Rasulullah. Ada lagi yang meriwayatkan di pahanya sendiri.
Kemudian dia baru mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan saya tentang Islam. Ini menunjukkan adab-adab dalam menuntut ilmu. Pertama, hendaklah seorang menuntut ilmu berpakaian bersih, rapi. Karena yang dia hadapkan dan dia hadapi adalah sabda Rasulullah SAW dan ayat-ayat Al-Quran. Oleh sebab itu Imam Malik rahimahullah ketika dia menanyakan atau ditanya tentang hadis-hadis Rasulullah SAW di tengah jalan, apa kata Imam Malik? Di tengah jalan ini engkau bertanya tentang sabda Rasulullah SAW, demi Allah saya tidak mau menjawab. Begitu Imam Malik mengagungkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dan sabda Rasulullah SAW. Dan yang kedua, makanya duduk di dekat guru yang menerang, berbeda dengan jauh. Sehingga Rasulullah SAW sering mendoakan guru kepada orang yang duduk sangat jauh, bahkan dicela di dalam Islam. Barang siapa yang duduk di akhir-akhir, maka Allah akan mengakhirkannya. Dan ini fadilah terutama untuk duduk ketika bermajlis agak mendekat, dekat dan seterusnya. Dan lihat bagaimana Jibril, laki-laki ini, meletakkan kedua cara duduknya, dia letakkan kedua lututnya di hadapan lutut Rasulullah untuk mengambil ilmu, bersentuhan, bahkan tangannya, kedua tangannya menyentuh paha Rasulullah. Dan ini akan menambah pendengaran dan menambah perhatian kita. Di sana kalau seandainya jauh, maka kita akan mendatangkan sesuatu yang akan mengurangi pemahaman kita. Anggap ketika seseorang berbicara tentang agama ini, dia sedang berbicara dengan kita. Dia sedang berbicara dengan kita. Sebagaimana yang dirasakan oleh Jibril. Oleh sebab itu ketika ditanyakan oleh Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana cintamu terhadap ilmu? Apa kata Imam Syafi'i? Demi Allah, saya menginginkan mata saya, badan saya, seluruh anggota badan saya merasakan nikmat sebagaimana dirasakan nikmat oleh telinga saya. Saya menginginkan semua badan saya merasakan nikmat sebagaimana dirasakan oleh nikmat telinga saya mendengarkan ilmu. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan saya tentang Islam. Baru Jibril bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan bahwasanya hukum asal sesuatu adalah husnuzan. Jika seandainya seseorang hendak belajar dengan kita, maka tidak boleh kita menolak. Siapapun dia, apapun dia, kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan belajar tetap kita izinkan belajar kepadanya. Kemudian dia menanyakan tentang Islam. Di sinilah kita akan membahas tentang rukun Islam dan rukun iman. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika seandainya engkau mampu ke sana. Jelas membahas rukun Islam di dalam satu poin saja membutuhkan berapa kali pertemuan. Kan tapi bukan di sini pembahasan kita. Kemudian Jibril mengatakan sadaq.
engkau benar. Qala, berkata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kan tapi kami merasakan keanehan karena dia bertanya kemudian dia membenarkan. Mestinya ketika dia bertanya dia mengangguk-angguk karena dia sebelumnya tidak paham. Kan tapi bertanya kemudian dia mengatakan benar engkau, ini bukan pertanyaan sembarangan. Pertanyaan orang yang sudah mengerti. Di sini juga adab bagi orang penuntut ilmu bahwa tidak boleh bertanya kepada seorang guru untuk mengujinya. Dan ini adalah bentuk su'ul adab di dalam menuntut ilmu dan sehingga akan jauh dari keberkahan ilmu. Seseorang sengaja mendalami satu pembahasan permasalahan yang kadang-kadang adalah permasalahan yang sangat detail, furu', masalah cabang dari cabang permasalahan. Dia bahas, dia kaji dan semacamnya. Kemudian dia tanya kepada salah seorang ulama atau ustaz, hanya untuk menjatuhkan ustaz di hadapan masyarakat, di hadapan jemaah. Ini kesalahan besar. Akan tapi yang diajarkan oleh Jibril, bertanyanya Jibril kepada Rasulullah SAW, bertanya orang yang tahu. Akan tapi ini diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Di antara yang tidak boleh, seseorang sudah tahu kemudian dia bertanya tentang permasalahan yang dia sudah tahu. Kenapa Jibril diperbolehkan bertanya kepada permasalahan yang dia sudah tahu? Jawabannya adalah karena Jibril ingin mengajarkan orang-orang yang mendengarnya, bukan untuk dirinya, akan tapi untuk orang-orang yang mendengar. Di sini boleh ilmu bahwa seseorang boleh bertanya sekalipun dia sudah tahu, akan tetapi pertanyaannya untuk memberi faedah kepada orang yang ada di sekitar. Karena itu di dalam akhir hadis ini mengatakan fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Inilah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian agama kalian. Coba bagaimana Jibril bertanya tapi dia secara tak langsung sudah mengajarkan. Boleh. Allah Ta'ala. Kemudian Jibril berkata lagi, fa akhbirni anil iman. Kabarkan saya tentang masalah iman. Maka Rasulullah SAW mengatakan, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, buku-bukunya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Kemudian Jibril berkata, shadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Di sini terjadi pertanyaan pertama tentang Islam dan yang kedua tentang iman, dan pertanyaan yang ketiga, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian Jibril berkata, kabarkan saya tentang ihsan. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Apa kata Rasulullah? Al-ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Jika seandainya engkau tidak bisa merasakan, engkau melihatnya, maka sesungguhnya yakinilah bahwasanya dia pasti melihat. Ini ihsan. Dan di sini faedah bahwa Jibril bertanya sesuai dengan urutan keimanan. Karena urutan keimanan seorang yang paling rendah Muslim, kemudian naik peringkatnya menjadi mukmin, setelah itu naik peringkatnya menjadi muhsin, dan muhsin adalah peringkat tertinggi dari peringkat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu
tidak hanya sekedar menjalankan syariat Islam yang zahir, dan bukan hanya sekedar meyakini tentang iman, rukun iman di dalam hati, akan tapi dia sudah sampai ke taraf bahwasanya semua gerak-geriknya Allah yang mengetahui. Semua gerak-geriknya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, yang dia melihat.